Bagaimana caranya bertauhid dengan benar? Wajib belajar tentang apa itu tauhid. Wajib belajar tentang apa itu syirik. Kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Makanya kajian tentang tauhid dan syirik ini harus betul-betul diperbanyak, Pak. Supaya kita tahu ini tauhid, ini syirik besar, ini syirik kecil. Jangan dianggap remeh syirik itu, Pak. Orang yang wafat di atas syirik, Allah tidak akan ampuni dosanya selama-lamanya. Orang yang mati di atas syirik tidak akan mungkin masuk surga, sudah. Karena surga haram atas orang-orang yang berbuat syirik. Jangan anggap remeh syirik. Syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Bahkan orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka disebutkan dalam riwayat Muslim siapa, Pak? Orang yang ria. Ria. Kata Rasulullah, salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, alimun qari. Alim qari lagi. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang dermawan yang suka berinfak. Dipanggil orang alim dan qari ini. Lalu Allah berfirman, apa amalmu? Maka si alim dan qari berkata, ya Allah, di dunia aku menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Dan aku baca Quran, ya Allah, karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu dan membaca Quran hanya karena ini disebut alim dan qari. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia diseret di atas kepala wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bapak, hati-hati. Orang yang ria itu ternyata yang pertama kali dilempar kemana? Ke neraka. Makanya syirik itu berat, Pak, di mata Allah. Hati-hati. Jangan sampai berbuat syirik. Lihat oleh Bapak, semua umat-umat yang Allah azab dalam Al-Quran Allah sebutkan semua akibat kesyirikan. Umatnya Nabi Nuh, umatnya kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Lut, dan yang lainnya rata-rata dan semuanya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Akibatnya Allah tenggelamkan dalam Laut Merah. Maka jangan anggap bahwasanya adat yang berbau syirik itu tidak akan mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap demikian. Terkadang di masyarakat kita nih, Pak, ketika adatnya berbau syirik, kemudian kita ingkari, apa katanya? Dahlah, ini adat kami, jangan diganggu. Kita katakan, maaf, itu adat siapa yang bikin? Memangnya bumi ini milik siapa? Milik nenek moyang kamu? Bumi milik Allah, yang menciptakan Allah. Kita manusia numpang di bumi ini. Kemudian kamu sekutukan Allah. Jangan salahkan kalau Allah mengadab kita gara-gara kesyirikan kita itu. Tauhidkan Allah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita, Bapak sekalian.